Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Widianti. Baiklah, di dalam video ini saya bersama teman saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kasus dari PT Paper Indotama. Langsung saja, di sini sedikitnya saya akan menjelaskan gambaran umum dari perusahaan kami terlebih dahulu. PT Paper Indotama merupakan perusahaan manufaktur kertas dan hasil-hasil produksi kertas terbesar di dunia yang terintegrasi secara vertikal. Kegiatan utama perusahaan kami adalah memproduksi berbagai jenis kertas tulis dan cetak, juga memproduksi produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, dan lain-lain sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan produksi kertas tertinggi nomor 1 di dunia yang berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Misi dari perusahaan kami yaitu meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia, menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Dan tujuan dari perusahaan kami yaitu memperluas daerah perusahaan serta meningkatkan volume penjualan sehingga keuntungan perusahaan meningkat. Selanjutnya, dalam mengembangkan visi dan misi, perusahaan kami terus melakukan perubahan untuk menghadapi perubahan lingkungan di mana semakin banyaknya pesaing saat ini. Menuntut kita harus menciptakan produk inovatif dan berkualitas. Perusahaan saat ini sudah menargetkan mencapai taraf internasional. Yang selanjutnya, peluang eksternal. Adapun peluang eksternal yang dimiliki perusahaan kami adalah bahwa kebutuhan kertas akan selalu ada. Dan yang kedua, tidak ada batasan usia. Jadi, semua usia akan membutuhkan kertas. Ini juga yang menjadikan peluang yang menjanjikan bagi perusahaan kami. Selanjutnya, ancaman eksternal. Ancaman eksternal dalam perusahaan kami yaitu banyaknya pesaing produk sejenis, banyaknya substitusi produk, dan di zaman teknologis seperti saat ini membuat masyarakat berpindah ke teknologi dan mulai meninggalkan kertas. Juga isu-isu terhadap lingkungan. Matriks profil kompetitif perusahaan kami yaitu iklan produk yang menarik, sehingga memacu konsumen untuk membeli produk tersebut. Kemudian memiliki tim yang berdedikasi dan terampil. Selanjutnya, memiliki kualitas kertas terputih dibandingkan dengan produk lainnya. Dan juga memiliki hutan produksi sendiri sehingga dapat mengurangi isu-isu terhadap lingkungan. Namun terdapat kelemahannya, yaitu kurangnya kegiatan promosi dan kurangnya trik-trik teknologis. Selanjutnya yaitu dalam mengembangkan matriks evaluasi faktor eksternal, strategi yang harus dijalankan oleh perusahaan adalah mempertahankan dan memelihara wilayah yang telah ada, mengutamakan tingkat kepuasan konsumen, dan memperluas pangsa pasar yang lebih besar melalui usaha pemasaran yang lebih gencar. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftuah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Selanjutnya yaitu poin mengembangkan matriks evaluasi faktor internal. Yang pertama, memiliki hutan kertas sendiri. Jadi perusahaan kita ini memiliki kawasan yang ditanami pohon eukaliptus atau bahan baku untuk produksi kertas. Yang kedua, memiliki fasilitas manufaktur kertas sendiri. Yang ketiga, positioning produk. Jadi, agar produk kita ini menjadi terkesan kepada konsumen, maka dari itu kita memberikan harga dengan kualitas terbaik. Atau kita juga bisa menggunakan berdasarkan peluang. Strategi ini membuat produk kita memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing. Nah, yang poin selanjutnya yaitu mempersiapkan matriks SWOT-nya. Yang pertama ada strategi SO, yaitu kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasi mereka itu berada dalam posisi
di mana kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren. Yang kedua ada strategi WO. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Yang ketiga ada strategi ST. Strategi ST ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Yang keempat ada strategi WT, yaitu teknik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Poin selanjutnya yaitu strategi spesifik keuangan dan tujuan jangka panjang. Jadi, anggaran dan pengawasan keuangan perusahaan kita ini, perhatian manajemen beralih dari fungsi internal perusahaan ke lingkungan eksternal perusahaan. Tujuan jangka panjangnya yaitu bagaimana caranya perusahaan harus mampu beroperasi dalam jangka panjang yang ditandai dengan tingkat laba yang memadai. Salah satu caranya yaitu dengan selalu menjalankan strategi perusahaan yang sudah dibuat dengan tujuan akhir mencapai visi dan tujuan akhir perusahaan. Selain itu, perusahaan harus menjadi leader market yang bisa menguasai pasar. Dengan begitu, kekuatan perusahaan akan stabil dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, poin selanjutnya yaitu rekomendasi atas isu-isu yang berkembang. Yang pertama, tindakan manajerial didasarkan pada proyeksi jangka pendek dan berorientasi pada fungsi bisnis perusahaan dengan asumsi lingkungan stabil. Yang kedua yaitu setiap divisi di perusahaan kita ini harus mempunyai manajemen strategi masing-masing untuk mengarahkan operasional masing-masing divisi, sehingga strategi yang sudah tersusun akan menjadi tolak ukur keberhasilan masing-masing divisi dan pada akhirnya akan merujuk kepada keberhasilan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian poin yang selanjutnya itu rekomendasi tujuan dari kebijakan tahunan. Yang pertama, perusahaan kita harus mempunyai target tahunan dan penjualan produk perusahaan. Yang kedua, perusahaan kita harus mengalokasikan sumber data yang dimiliki berdasarkan prioritas. Yang ketiga, mengelola konflik dengan mendorong kelompok yang berhadapan untuk bertindak dan mungkin membantu manajer mengidentifikasi masalah. Poin yang terakhir yaitu peninjauan ulang dan pengevaluasian strategi. Manajer dan karyawan perusahaan harus senantiasa menyadari kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, manajer dan karyawan bertekad untuk terus membuat perusahaan bergerak secara mantap dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.